Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Barokah Kusumawardani dari NIM 2020-03-10193 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari program IPK Region 4 1000 Hari Pertama Kehidupan. Di sini akan membuat video konseling ASI, dan di sini ada teman saya menjadi probandus kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Selamat siang, Ibu. Siang, Dokter. Perkenalkan, saya Dokter Resa yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu siapa ya namanya, Ibu? Nama saya Ibu Santi. Ibu Santi, oke, baik. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya, Bu? Saya 30 tahun, Dok. Oh, 30 tahun. Tadi Ibu kesini sama siapa, Bu? Sama ponakan aja sih, Dok. Oh, sama ponakan. Oke, baik. Untuk pekerjaan Ibu apakah bekerja? Ya, saya pegawai swasta. Oh, Ibu pegawai swasta. Oke, baik. Untuk tempat tinggal Ibu kalau boleh tahu di mana ya, Bu? Di ini Bantul, Dok. Oh, di Bantul, dekat sini ya, Bu ya. Oke, baik. Oke, lalu untuk mungkin suami Ibu apakah bekerja atau? Iya, bekerja juga, Dok. Dia juga pegawai swasta sih, Dok, Oh, kayak saya. tempat kerjanya sama, Bu? Beda. Oh, beda. Iya, Oke, beda. Oke, jadi di sini gimana, Bu? Apakah ada yang ingin dikonsultasikan? Jadi gini sih, Dok, ada itu sulit gitu buat menyusui langsung. Oh, Gimana ya, Dok? Oke, Iya. ada sulit menyusui langsung Iya, ya, Bu? ini, Dok. Oke, apakah ada keluhan lain, Bu, selain sulit menyusui? Itu sih, Dok, paling kalau misal menyusui itu dia suka menoleh, terus paling menyusui itu cuma 1 menit doang gitu. Berarti ada sulit di Iya. Oke, untuk usia dia sendiri tuh berapa ya, Bu, sekarang? Sekarang alhamdulillah 2 minggu sih, Dok. Alhamdulillah 2 minggu ya, Iya. Ibu. Oke, baik. Untuk Ade itu sekarang anak keberapa ya, Bu? Anak kedua saya, Dok. Anak kedua. Iya. Untuk kakaknya ini usia berapa, Bu? Usianya 4 tahun. Usia 4 tahun, jadi beda 4 tahun ya, Iya. Bu. Oke, baik. Lalu untuk anak pertama Ibu apakah dulu mengalami hal serupa, Bu? Sulit menyusui Oh juga? iya sih, Dok, dulu juga karena saya juga sibuk bekerja, terus kurang sempet juga buat menyusui langsung buat anak yang pertama itu, Dok. Terus ini juga yang anak kedua saya mengalami hal yang Oh serupa. gitu. Berarti Iya. dulu lebih ke karena Ibu dulu lebih sibuk bekerja Iya, gitu ya. Lalu untuk betul. sekarang apakah intensitas kerjanya masih sama gitu, Bu? Sama sih, Dok. Oh, masih sama. Iya. Oke, baik. Jadi saya paham di sini ya, Ibu, kenapa Ibu khawatir. Iya, Dok, khawatir banget. Lalu untuk kondisi itu selain memberikan ASI, Ibu pernah nggak ngasih makanan lain mungkin ke adik? Oh, itu sih saya nggak berani ya, Dok, ya, takut kenapa-napa. Soalnya juga ada masih 2 minggu juga kan. Masih betul ya, Ibu ya. Oke. Lalu selain itu apakah mungkin Ibu pernah mencoba cara lain selain menyusui gitu, Bu, untuk adik? Oh, paling ini sih, Dok, karena susah ya, Dok, ya. Ya saya paksa buat dipompa gitu, Dok. Oh, jadi dipompa Iya, aja dipompa. ya ASINya. Oke, dipompa itu tiap berapa kali ya, Bu? Tiap 2 jam sekali lah, Oh, Dok. tiap 2 jam sekali. Untuk ukurannya itu seberapa banyak ya, Bu, saat dipompa? Oh, saat dipompa satu payudara itu bisa sekitar 40 ml, Dok. Oh, itu 40 ml. Iya. Dipompanya diwadahin pakai apa ya, Bu? Pakai botol. Oke, pakai botol. Lalu selain ASI apakah Ibu pernah ngasih makanan atau susu Oh, enggak sih. lain? Enggak, Berarti Dok. belum pernah dikasih susu Belum, formula ya, Bu? belum. Oke, baik. Lalu untuk riwayat kehamilan Ibu sendiri gimana nih? Dulu di usia keberapa Ibu lahirannya? Lahirannya itu 9 bulan pas sih, Dok, itu. Oh, 9 bulan pas Iya. ya, Bu. Cukup bulan berarti Cukup ya, bulan, Bu? cukup Oke, bulan. baik. Lalu saat Ibu hamil apakah dulu Ibu mengonsumsi obat-obat tertentu? Nggak ada sih, Dok. Nggak ada masalah Nggak waktu ada obat-obat kehamilan. ya. Iya, Oke, baik. Lalu dulu persalinan Ibu lahirannya di mana ya, Bu? di di puskesmas Sarjana. Oh, di puskesmas. Iya. Dulu ditolong sama dokter atau bidan? Bidan. Oh, sama bidan. Oke, baik. Itu persalinannya normal ya berarti? Normal kok. Lalu untuk saat adik lahir itu apakah telah dilakukan rawat gabung, Ibu? Rawat gabung itu maksudnya sama saya langsung ya? Iya, jadi setelah lahiran anak langsung diberikan Oh, iya kepada sih, Dok. Ibu. Iya, langsung. Gitu. Lalu saat di rawat gabung itu apakah Ibu juga diajarkan cara menyusui adik yang baik dan Waktu benar? itu ada sih, Dok, perawat gitu yang ngajarin ke saya. Berarti udah diajarin ya, Sudah, Bu? sudah, Oke, sudah. baik. Lalu untuk saat berat lahir adik sendiri itu dulu berapa ya, Bu? Sekitar 3,1, Dok. 3,1 Iya, kilogram ya, Bu? kilogram. Oke, baik. Lalu untuk panjang badannya apakah Ibu masih Panjangnya ingat? sekitar 55 satuan gitu lah, Dok. Oh gitu, berarti di rentang 50-an ya, Bu? Iya, Oke.
Alhamdulillah, adik Iya, cukup dong. bulan dan juga bugar ya ibu sehat Iya, lagi. alhamdulillah, Oke, dong. baik. Lalu untuk di rumah nih ibu tinggal sama siapa aja ya bu? Saya ya paling sama mertua, dua mertua saya, terus sama anak pertama saya tuh sih dong. Kalau suami saya tuh ya jarang di rumah juga karena banyak dia lebih sibuk daripada saya gitu. Biasanya paling sebulan sekali pulangnya. Oh, berarti ibu lebih sering bersama mertua dan anak Iya, ya bu? betul. Oke, baik. Oke, jadi di sini saya simpulkan ya Ibu bahwa Ibu Santi ini ingin berkonsultasi terkait cara menyusui yang benar Iya. mungkin ya Bu, karena adik sulit untuk menyusui, setiap disusui itu selalu menoleh atau menangis ya Ibu. Lalu riwayat kehamilan dan persalinan Ibu juga cukup bulan dan lahiran normal ya Ibu, dibantu oleh bidan di puskesmas. Nah, jadi dalam menanggapi konsultasi yang Ibu lakukan ini, itu terdapat beberapa faktor yang membuat adik sulit untuk menyusui. Bu. Apa aja tuh? Nah, faktornya ini ada berbagai macam ya Ibu, seperti posisi menyusui yang kurang tepat, lalu nutrisi yang kurang, dan juga mungkin kondisi Ibu maupun adik yang kurang fit gitu. Iya lah, lalu oleh karena itu ada hal yang harus Ibu ketahui nih buat proses menyusui yang baik dan benar itu seperti apa. Sebelumnya saya boleh lihat nggak Ibu cara menyusui Ibu kayak gimana? Oh iya, boleh dok, boleh. Buat caranya ini sih dok, misal kayak gini ya dok ya, tangan saya di sini terus kepalanya ditolehkan gitu aja dok. Kan bagaimana cara menyusui yang sesuai arahan ya Ibu. Jadi itu ada dua kondisi yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada posisi dan yang kedua ada perlekatan. Nah, posisi itu dibagi jadi dua, ada posisi ibu dan juga posisi anak. Untuk ibu diusahakan untuk tetap rileks dan juga bersandar, dan usahakan untuk kaki ibu untuk lurus saja Ibu, atau tetap menapak di lantai. Dan yang kedua itu ada posisi ade. Jadi ketika ibu menopang ade itu pastikan bahwa telapak yang satunya itu memegang paha maupun pantat dari bayi untuk menopang badannya, dan juga kepala ditaruh di siku ibu begitu ya. Dan yang kedua untuk tangannya yang satunya membentuk huruf C untuk menopang dari payudara ibu saat menyusui. Nah, untuk dari posisi yang kedua untuk perlekatan, faktor yang kedua yaitu perlekatan, diusahakan bahwa bayi posisi kepala, dagu dan juga dada itu tetap sejajar dengan tubuh ibu. Dan yang kedua untuk perutnya itu ditempelkan dengan perut ibu agar proses menyusui itu berjalan dengan lancar dan juga nyaman ya Ibu. Nah, jadi saya peragakan saja, kita pegang pantatnya bayi, lalu juga kepala di siku dan kita topang payudaranya, dan juga sejajarkan dari tubuh bayi dan juga kepala ke ibu begitu. Jadi tidak hanya kepala saja yang ditempelkan tetapi juga sejajar dengan tubuh ibu begitu. Oke, baik Ibu, jadi berdasarkan diskusi dan juga belajar kita tentang cara menyusui yang benar, dapat diketahui bahwa salah satu faktor ade sulit menyusui itu karena posisi dan kenyamanan ade yang kurang, sehingga ade cenderung untuk menoleh dan juga menangis. Nah, disitulah faktornya, karena ketika ade tidak bisa menyusui dengan benar, maka konsumsi nutrisi atau ASI dari ade itu akan kurang, dan juga produksi dari ASI akan sedikit apabila tidak dikeluarkan begitu ya Ibu. Dan juga selain dari proses dan juga posisi menyusui, ada beberapa faktor lainnya seperti nutrisi yang harus tetap dipenuhi untuk menunjang dari kuantitas dan kualitas ASI, dan juga kesehatan dari ibu. Nah, utamakan untuk tetap menjaga kenyamanan baik dari ibu maupun dari bayi saat proses menyusui begitu ya Ibu. Baik, mungkin kira-kira begitu saja dari pertemuan kita hari ini. Apakah Ibu ada pertanyaan? Oke, mungkin cukup sih dok. Buat posisinya mungkin bisa saya benarkan lagi ya dok ya. Iya, betul sekali. Oke, baik Ibu, guna menunjang perkembangan dan juga proses menyusui Ibu, kira-kira apakah Ibu bersedia untuk melakukan pertemuan selanjutnya? Ibu mungkin 1 minggu dari sekarang, apakah Ibu bersedia? Itu sekitar tanggal berapa itu dok? Itu sekitar tanggal 29 sih. 29. Kayaknya bisa sih dok. Oke, baik. Kalau gitu kita jadwalkan dulu ya Ibu, tanggal 29 kita lakukan pertemuan selanjutnya untuk menunjang dan mengevaluasi proses menyusui Ibu. Oke, baik, mungkin dari saya segitu saja Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga dokter. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.